saya memperlakukan anak satu persatu gitu. Kalau semuanya sama, ya asal serame, udah punya 4 anak sama semua seleranya, seragam semua sama. Meskipun mana sama, ini anak apa fotokopi, asal serame, tapi mempunyai keunikan satu-satu yang berbeda, mempunyai apa namanya satu hal yang menarik untuk kita mencari ilmu bagaimana menangani anak satu persatu dengan ini. Kemudian kita bisa memahami anak satu yang lainnya dengan karakter dan perilaku yang berbeda, penanganannya juga berbeda. Kemudian bagaimana kita berdiskusi dengan pasangan kita untuk memperlakukan kebayang seibu. Kalau kita berkompak kita di depan anaknya, ketika anak bilang ya boleh main keluar, main bola atau main sepeda gitu ya. Begitu ngomong ke ibunya, jangan, kan hujan, jangan saya bingung, gak kompak nih ya. Kebayang, saya suka merasa malu kalau udah kayak gitu, pulang sama anak. Itu, hidup selalu lama tapi kompak enggak. Saya baru ini tapi sekompak, kadang-kadang malu sama anak ketika kita memberikan jawaban yang tidak kompak. Karena itu komunikasi dengan pasangan memang sangat lagi kata Kang Didi, keterbukaan. Ketika ngomong ayah, Kang Didi mah ini jadi ayah yang cocok buat kamu, tentu saja di depan ibu, jangan sampai nanti ibu pas ngadamu, Bu, ayah mah pengen jadi ayah yang cocok kok. Nah, jangan sampai seperti itu juga, kelihatan kita nggak kompak ya gitu. Tapi ketika kita kompak itu anak-anak sangat-sangat menaruh kepercayaan kepada kita berdua untuk apa namanya mereka selalu ini. Satu lagi itu yang sulit, ini mungkin nanti bisa kita cari ilmunya masing-masing ada. Yang sulit adalah saya tidak seterbuka ke Andi dan Kang Didi untuk anak-anak. Jadi udah mulai nih, yang gede ini walaupun masih SD selalu menyimpan rahasia-rahasia. Padahal itu yang tidak diinginkan oleh kita. Kita kan pengennya kan sampai gede nanti anak akan bercerita, selalu ada masalah bercerita kepada kita. Ya. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya akan bercerita ke kita gitu. Saya juga masih menyelidiki apa yang salah dalam membesarkan dia gitu. Karena dia ternyata tumbuh menjadi anak yang takut dimarahin. Nah, takut dimarahin. Hati-hati ibu, itu satu hal yang sangat kita takutkan. Ketika anak berkata, kenapa nggak bilang takut dimarahin? Aduh, rasanya sebagai orang tua sangat sedih ya. Sangat sedih bahwa mengetahui anak kita berbohong satu, kemudian takut. Kita menjadi orang tua benar-benar tidak mau menjadi orang tua yang ditakuti kan sebenarnya. Itu cukuplah takut dengan kucing kata potong. Gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi memang sampai walaupun anak saya sampai SD, saya dengan istri saya masih terus belajar, sangat berhati-hati sekali untuk memperlakukan anak. Ketika ada hal yang ini, kita berdiskusi. Apa nih yang memang harus kita terapkan gitu. Satu lagi ibu, nanti kita akan menemui masa kalau anak ibu laki-laki, ketika anak-anak kita balik, ya, ketika anak-anak laki-laki kita mulai bermimpi, ketika anak perempuan kita mulai datang bulan gitu. Saya dengan istri saya berkali-kali berdiskusi bahwa bagaimana cara menyampaikan ini gitu ya, itu menyampaikan ini gitu segala macam kalau gitu. Dari mulai sekarang ibu, dari mulai SD mereka belum, kita udah mulai cerita. Kalau anak-anak kita itu suka mimpi ketemu bidadari, nanti terus ngompol. Kalau disebutnya adalah mimpi basah. Terus kata anak saya,
kakak juga udah pernah mimpi basah. Wah, kaget langsung ya, kaget. Gimana ceritanya? Iya, lagi main dengan teman-teman terus disiram katanya. Aduh. Nah seperti itu. Satu lagi menjelaskan mereka bahwa kondisi balik itu juga ya, kondisi balik. Saya cerita, anak saya kan bikin paspor juga ya, mereka bikin paspor. Waktu kecil paspornya bareng dengan orang tua. Sekarang udah mulai gede, paspornya sendiri. Nah saya coba ceritakan, ketika nanti kamu udah balik, kamu udah punya paspor sendiri, paspornya nggak ikut lagi ayah dengan ibu. Kamu udah punya malaikat sendiri yang mendampingi kalian. Nah seperti itu. Hal-hal itu mulai saya ceritakan dari sekarang kepada mereka. Intinya ingin mereka siap, kemudian mereka juga terbuka buat kita bahwa mereka sudah mengalami seperti itu. Gitu. Kemudian masalah kreativitas. Mungkin nanti kreativitas banyak dari Kang Billy dan Kang Ani. Di rumah memang saya dari kecil mengharapkan belajar dari Kang Adi dan Kang Billy juga ke mereka untuk tidak banyak melarang untuk mereka ikut kegiatan apapun gitu. Sekarang senangnya adalah futsal, Ibu. Senangnya futsal. Dengan sekolahnya bertanding jauh-jauh dari Ina ke Padalarang ke Cimahi, sampai di sana cuma dimainin 2 menit. Padahal anaknya senang sekali futsal gitu ya. Tapi saya juga sadar anak ini potensinya tidak sebagus yang lain. Tapi saya juga nggak mau mengecilkan hati dia gitu. Selalu mengapresiasi dia kalau dia kemarin futsal bikin gol kan? Enggak ya, tapi adek kemarin ngoper gue yang bikin gol. Ngoper gue bangsa. Nah, ikut andil, tetap gue bangga gitu ya. Karena memang selalu kita apresiasi apa yang mereka hasilkan kecil apapun. Saya mencoba untuk seperti itu bahwa mengapresiasi. Cuma memang kekurangan saya dengan istri saya belum bisa menahan kesabaran ibu kalau anak bikin kesalahan kita kan. Terutama yang dia kalau sudah ada PR, wah gawat gitu. Karena selalu bayangan kita nanti kedepannya gimana ini? Itu pikirannya teh. Kurikulum kurikulum negeri teh targetnya pasti ya. Anak saya belum bisa apa-apa. Terutama khususnya matematik. Kalau udah matematik ngajarnya serahkan ke saya. Udah ya jelas pokoknya ngajar matematik mas. Ya, oke, ya. Tenang, pokoknya mah lama aja mas, sabar. Kak, kalau ini teh 1/2 ya, kakak. Kalau misalnya mau dijadiin per 10, ini 1 kali 5, 2 kali 5. Jadi 5/10. Ngerti kak? Enggak. Sabar. Ya kak, ini 1/2 itu kan setengah. Nih, ada buah. Kita potong ya. Jadi selalu kalau anak nggak ngerti, kita kembalikan ke basic lagi. Kita kembalikan ke basic, ke benda lagi. Potong ya, ini 1, ini setengah. Gimana kak? Ngerti nggak? Kenapa contoh ngomong-ngomong buah? Apa hubungannya buah dengan ini? Akhirnya marah-marah juga istri. Ya, katanya sabar. Nah, ini sama aja gitu, seperti itu. Tapi lama-kelamaan kita belajar bahwa ternyata setelah Islami, ibu, kita menganggap anak kita itu tidak mau mengerti atau malas belajar atau tidak suka matematika. Padahal mas, memang sengaja nyaan. Soalnya pas ngerti mah ngomong, ya dia takut udah ngerti. Pas belum ngerti dia stres, sedih, ini segala macam. Kita anggapnya ya mah pasti udah malas nih. Padahal suasana yang bikin dia tidak suka sebenarnya kita bangun sendiri.
dia identik dengan belajar, bikin PR, adalah identik dimarahin. Sama dengan. Ya? Belajar sama dengan bikin PR, sama dengan dimarahin. Sama dengan saya tidak suka. Anak saya sudah bikin Twitter, kan ya? Bikin Twitter. Lucu. Senangnya bisa follow Twitter anak-anak ada apa? Dia juara ke Twitter itu. Dia tulis di hashtagnya ya, things that I hate. Hal-hal yang saya tidak sukai. 1. Tes. 2. Matematika. 3. Homework. Belakangnya dong, and more. Aduh, saya di situ kesatu bangga, suka karena anak-anak sudah bisa mengekspresikan perasaan dia. Kedua juga senang karena bisa mengetahui apa yang dia tidak suka. Saya cuma tulis di Twitternya, saya retweet. Kalau ingin selalu tenang, jangan banyak membenci, saya bilang. Itu aja. Atau kalau siang-siang dia udah habis gaya, mati gaya di rumah, tulis di Twitter. What can I do now? Saya lagi di luar kota, saya jawab, do your homework please. Kalau dengan istri saya baca Twitter anak-anak yang tenang karena apapun yang dia tulis adalah ekspresi dia, asli, mau negatif mau positif, kita bangga karena anak kita sudah bisa mengekspresikan perasaan dia. Kreativitas, betul kata Kak Andi dan Kang Pigi. Kita selalu menginginkan anak kita untuk bisa sesuatu. Anak saya ikutkan les piano, awalnya wah gaya. Anak-anak lain lah jago piano aja. Saya pengen jadi pemain band kayak unggal les piano pasnya aja ibuna. Aduh. Dia piano jago ya. Saya udah beli piano. Akhirnya mah mereka ditanya sama saya, sebenarnya kamu senang nggak sih main piano? Enggak. Adina oke. Senang nggak deh main piano? Enggak. Jadi yang senang mah ibunda juga nanya, ya ibunda aja ya yang tulis. Aduh, akhirnya berhenti apa-apa.